Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda menuju Istana Kepresidenan. Saat ini Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan terkait dengan sidang paripurna di sore hari ini. Masa pemerintahan kita, baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama. Bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita. Dan sekarang tibanya kita melihat rapor kita. Merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan. Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat, yang tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat. Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk-produk untuk mencapai kebijakan-kebijakan tersebut saya hitung mungkin lebih dari 100, bahkan mendekati 200. Jadi satu kebijakan mungkin membutuhkan beberapa produk. Apakah itu Kepres, apakah itu PP, apakah itu Perpres, apakah itu Inpres, apakah itu sekedar hanya surat edaran. Tetapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita secara objektif menilai diri kita. Kalau kita tidak objektif, kita bisa masuk kita sudah bahwa arah kebijakan kita benar, padahal tidak benar. Saya ingatkan agar kita sadar bahwa pemerintahan sebuah republik, apalagi republik sebesar kita, republik yang mewadahi dan menaungi 280 juta manusia lebih. Tidak bisa sembarangan. Bisa diibaratkan sebuah pendulum. Di atas bergerak sedikit, tapi pendulum yang di bawah bergeraknya sangat lebar. Keputusan yang keliru di atas akibatnya tidak mudah bagi mereka yang paling di bawah. Kita harus ingat juga azimut sebuah kompas. Kita deviasi sedikit di awal
setelah kita berjalan beberapa ribu, itu deviasi di awal sedikit di awal, setelah kita berjalan beberapa ribu meter bahkan kilometer, itu deviasinya sangat besar. Di awal deviasi kita 1 derajat, di ujungnya sudah menyimpang jauh sekali. Saudara-saudara, dalam memerintah, saya ingatkan kepada kita sekalian bahwa sumber kekuasaan kita, sumber wewenang kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sering mengucap itu, kita sering menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan kita selalu mengacu pada itu. Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebenar-benarnya atau tidak? Karena menurut pendapat saya, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, sungguh suatu produk yang luar biasa. Tetapi sebagaimana saya katakan, menurut pendapat saya, elit bangsa telah sadar atau tidak sadar deviasi daripada Undang-Undang Dasar 45. Telah deviasi dalam beberapa hal yang mendasar. Kalau kita deviasi yang saya katakan, di awal penyimpangannya sedikit, di ujungnya penyimpangannya besar. Saya ingatkan bahwa rancang bangun Undang-Undang Dasar 1945 kita luar biasa. Rancang bangun yang telah dibuat oleh pendiri bangsa kita luar biasa. Kenapa? Karena pendiri bangsa kita mengalami penjajahan, mengalami imperialisme, mengalami penindasan, mengalami kapitalisme yang dibuat untuk menjaga bahwa rakyat kebanyakan tetap miskin. Pendiri bangsa kita mengalami penjajahan imperialis, 2 imperialis yang dialami, Barat, Belanda, dan Jepang. Sekarang kita baik, dan kita harus baik. Kita tidak mau dendam. Kita tidak dendam sama bangsa Belanda, tidak dendam. Kita tidak dendam dengan bangsa Jepang. Tapi kita pernah dijajah, pernah ditindas. Kekayaan kita diambil terus-menerus. Rakyat yang banyak dipertahankan agar tidak menikmati pendidikan, agar tidak boleh ikut dalam perdagangan. Rakyat kebanyakan suruh jadi buruh dengan upah murah, suruh jadi petani dengan penghasilan murah rendah, suruh jadi nelayan. Ini harus kita ingat, saudara-saudara. Dan alhamdulillah
kabinet kita memerintah, dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita rasakan sekarang. Kita rasakan, kita jujur, kita rasakan. Sekian puluh tahun kita menjadi the good boy. Ya kan? Ada negara yang besar, negara yang kuat. Bilang ke kiri, ya monggo. Bilang ke kanan, monggo. Kita ikut World Bank, kita ikut IMF, kita ikut, ya kan? Tapi globalisasi, ya kita ikut. Tapi sekarang yang meninggalkan sistem yang mereka bangun, mereka sendiri. Free trade, monggo. Kita bingung jadinya. Yang dibilang Menteri Keuangan sedang di luar negeri ya. Sekarang ekonom-ekonom yang belajar sekian puluh tahun, sekarang harus belajar lagi. Prof, ya kan? Udah harus belajar lagi. Dan memang kita perlu belajar lagi. Tapi kalau saya, kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang merancang itu, yang membentuk itu, mereka yang melihat dan merasakan, oh, imperialisme kayak begini, penjajahan kayak begini. Mengalami Belanda, Jepang, mengalami pergolakan 28 tahun kita merdeka, 28 tahun kita merdeka, tidak pernah berhenti dari campur tangan asing. Peristiwa Madiun seolah itu komunis, ternyata yang membawa Musso, Semaun semua itu adalah Belanda, difasilitasi oleh Belanda. Belanda kuasai Batavia, semua lapangan terbang dikuasai. Bagaimana dia bisa sampai Madiun? Terus DITII, dokumen keluar Belanda, bahkan bukan DITII, Snoek Hogronya juga Sandi Yuda, intelnya Belanda. Saudara-saudara, ini saya sampaikan terus karena kembali kita punya kekuatan. Undang-Undang Dasar 45,
khususnya di bidang ekonomi adalah pasal 33. Kalau disimak, setiap negara yang sedang bangkit punya semacam pasal 33. Jadi saudara-saudara, 6 bulan yang kita telah kerjakan, ternyata menurut saya kita boleh bangga dengan prestasi kita. Dan untuk itu saya ingin mengatakan bahwa sungguh-sungguh saya apresiasi, saya terima kasih kepada semua menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan dalam tim kita, dalam Kabinet Merah Putih. Saya merasa kita bisa mencapai ini karena kerjasama yang baik di antara kita. Saya merasakan teamwork. Dalam 6 bulan kita Kabinet Paripurna hanya 6 kali. Ratas-ratas juga tidak terlalu sering. Saya paham, sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sering yang kita inginkan. Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif, yang jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak kita menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok, Mendagri. Ini prestasi, dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Ada lulusan Harvard nggak di sini? Saya tidak. Saya sangat kagum sama Harvard. Saya ingin masuk dulu, nggak bisa masuk. Bisa masuknya ke toko bukunya aja. Yang penting Harvard. Wih, ini kebablasan nih, kok wartawan terus di sini. Tapi kita demokratis ya. Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah 5 menit di sini. Angkat tangan. Oke. Demokrasi, Anda boleh di sini 5 menit lagi. Nggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baik ya. Bahwa saya sebagai, bisa dikatakan saya adalah di sini apa ya, sebagai manajer tim ya. Loh, kalau tim saya berhasil ya saya harus muji dong. Benar nggak? Nggak apa-apa. Saya merasa teamwork kita bagus. Saya merasa garis yang kita tentukan terwujud di lapangan. Inflasi terwujud. Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Mendagri gak usah diceritain deh. Iya dong. Apa itu? Rahasia dapur jangan dibuka semua. Kecuali kawan. Kalau kawan mau belajar boleh. Saudara-saudara, yang kedua, tolok ukur yang bisa dirasakan, yang saya rasakan juga. Saya rasakan karena saya
sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya Menteri Perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang. Pak Mitro hitung, kumpulin setiap item, dicek, sampai Pak Mitro pernah di Tanjung Priok, di dermaga nungguin kapal. Pemerintah waktu itu mau intervensi karena krisis pangan, harga-harga juga menjulang, sehingga pemerintah intervensi, pemerintah bertindak, menjamin di hari-hari kritis bahan-bahan tersedia. Dan sekarang pemerintah yang saya pimpin, saudara-saudara, berhasil menjaga stabilitas harga pangan di saat-saat yang selalu harga pangan kurang bisa dikendalikan. Akhir tahun, Natal, akhir tahun, dan Lebaran. Alhamdulillah, akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini, di masa pemerintahan kita, harga-harga aman, stok pangan tersedia. Ini pekerjaan saudara-saudara sekalian. Yang di lapangan kalian, yang ngecek harga kalian. Mudik berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif ya, mudiknya berkurang. Kalau lancar dibilang mudiknya berkurang. Tidak, lancar karena pengendaliannya lancar. Dan ada keberanian ambil keputusan oleh menteri-menteri kita, oleh Kapolri, oleh Panglima TNI, oleh Menteri Perhubungan, memberi saran kepada saya, Pak, bisa nggak kita laksanakan work from everywhere? Ini baru juga ini saya kira. Di dunia ada work from everywhere. Orang Indonesia kalau kreatif boleh juga. Jadi mereka pulang sudah jauh sebelum libur. Kalau itu Indonesia semangat itu. Pulang sebelum libur. Tapi ini ya, ini keberanian ambil keputusan. Misalnya, oke, saya ambil tanggung jawab, silakan. Jadi ini tolok ukur tonggak yang bisa dirasakan. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut. Jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus, kita ambil tindakan-tindakan yang harus kita ambil dengan beberapa risiko. Tetap dalam kerangka pengendalian APBN yang prudent. Kita disiplin kepada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap 2,5%.
dari GDP kita. Tidak ada. Tidak ada kewajiban. Uni Eropa saja yang lahir dengan angka tersebut dalam perjanjian Maastricht, ya. Tahun berapa itu? Maastricht, Pak Anggito? 2090-an. Maastricht Treaty mematok defisit anggaran untuk anggota-anggota Uni Eropa di 3%. Kita karena ingin menjadi nice boy, kita ikut Maastricht Treaty. Untuk kita tidak akan punya defisit lebih dari 3%. Padahal saudara-saudara, Jerman, Prancis, Italia, mereka sudah jauh di atas 3%. Mereka melanggar standar yang mereka lakukan sendiri. Indonesia masih menjaga di bawah 3%. Karena itu hutang kita termasuk, ya, perbandingan hutang kita terhadap GDP kita termasuk salah satu terendah di dunia. Saudara-saudara, pengendalian manajemen perekonomian kita cukup prudent, cukup hati-hati. Dalam kehati-hatian itu, salah satu juga yang kita bisa dan boleh bangga adalah kita melaksanakan penghematan besar-besaran. Penghematan besar-besaran inilah yang memungkinkan kita melaksanakan program-program yang strategis. Yang pertama, saya juga sampaikan penghargaan saya bahwa kita mampu menggelar roll out program makan bergizi gratis kita. Tanggal 6 Januari di roll out dan terus-menerus dilaksanakan kayak di belakang-belakang dengan kehati-hatian, tahap demi tahap, sampai hari ini saya dapat laporan barusan sudah lebih dari 1.000 titik. 1.000 berapa? 1.286. Yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Dan di akhir Juni akan mencapai 6 juta. Dan di akhir Juli akan mencapai 22 juta. Akhir Agustus 22 juta. Sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Ini dari segi manajemen fisik. Ini adalah upaya yang luar biasa. Kita selenggarakan catering untuk acara perkawinan yang tamunya 3.000 orang aja. Ya kan? Setengah mati itu catering, benar gak? Dan tidak sering bahwa catering itu ada yang keracunan. Makan biasanya catering itu kalau di kawinan catering makannya ya begitu-begitu aja kan. Sudah mahal, ya kan? Saudara-saudara, hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3,9
sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang nggak perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Di mana ada usaha, ya, usaha manusia, di mana di bidang pekerjaan apapun, kalau 9,99% keberhasilan, oke dong. Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan ya. Kita harus lihat nanti Desember 2025. Tapi saya hargai karena Kepala Badan BGN dan seluruh jajarannya mengatakan, Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan. Dan kita mengerti, tidak gampang. Di dapur itu yang bekerja 50 orang, satu dapur yang bekerja 50 orang. Ya kan? Yang saya sidak bagus, pakai tutup kepala, sarung tangan, baju kayak apa itu? APD. Singkatan APD yang untuk COVID dulu loh. Alat pelindung diri, Pak. Alat pelindung diri. Ada. Harus buka sepatu. Presiden disuruh buka sepatu. Saya patuh. Presiden buka sepatu. Ada pas pampres yang nggak buka sepatu. Dia semangat harus menjaga. Masa ada pas pampres lari-lari nggak pakai sepatu? Ya tapi di dapur ya buka sepatu, ya kan? Sama kita masuk ICU, nggak ada alasan masuk ICU buka sepatu. Tapi maksud saya adalah ini adalah sesuatu prestasi. Saya sendiri terus begini. Jadi makan bergizi digelar yang orang tidak mengira, banyak yang tidak mengira, banyak yang nyinyir, banyak mengatakan impossible. Nah itulah kita buktikan dengan niat baik, dengan tekad, dengan menggunakan rumus-rumus yang benar. Pemerintahan itu matematik kok. Kalau niat baik, rumus benar, pelaksanaannya bertekad yang baik, insya Allah akan mencapai sasaran. Tapi kalau kita punya niat yang tidak baik, pemimpin sudah datang niat untuk cari kekayaan dirinya, kekayaan kelompoknya, kekayaan partainya, nah ini pasti menyimpang. Sudah pasti. Tidak usah orang pinter untuk menilai seperti itu. Makanya saya terima kasih. Ini sesuatu yang objektif. Makan bergizi berjalan. Apakah ada kekurangan? Ada. Dan kekurangannya itu juga karena adat istiadat budaya kita juga. Saya masuk satu ruangan anak-anak 30 orang, yang 20 mau pakai sendok, ada 10 yang nggak mau pakai sendok. Ya, tidak salah dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia, kita mengajarkan dia cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu, hal-hal sepele.
tapi mendasar, dan mungkin gurunya ya sayang sama anak-anaknya. Dan mungkin juga dalam paket itu kepala BGN dalam ompreng yang diberikan mungkin tidak ada sendoknya. Benar kan? Nah, jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah, ini mungkin harus disosialisasikan ya. Ya kan? Atau memang kita bisa cari sendok-sendok yang tidak terlalu mahal. Ya kan? Yang kedua juga yang saya lihat pelaksanaan dari BGN yang juga terpengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan. Selain tadi ada yang anak-anak yang malas cuci tangan, ya kan? Tidak mau pakai sendok, ya kan? Ada juga, maaf, yang nggak biasa dengan makanan-makanan. Sebagai contoh, ada yang pertama-tamanya kalau dikasih susu, dia nggak cocok kasih susu karena dia tidak pernah minum susu seumur hidupnya. Itu namanya lactose intolerant. Ya, tapi setelah berapa minggu, kalau pertama-tama saya kira 2 minggu pertama dia akan istilahnya akan apa? Diare. Ya kan? Karena ada wartawan saya pakai istilah yang ilmiah, diare. Kalau istilah sehari-hari apa? Saudara, masalahnya itu dia nggak pernah minum susu. Kita kasih susu, dia butuh waktu penyesuaian. Tapi on the whole, makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan. Banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi. Tanggal 7, yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya. Sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah ya suratnya dari November ya, minta ketemu. Saya antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.